Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dining Aida Batrisia dengan NPM 1184030. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi aplikasi QGIS untuk membuka shapefile, melakukan edit atribut dan menambahkan vektor, membuka GeoJSON di QGIS, melakukan editing dan penambahan, membuka KML dengan QGIS, melakukan edit dan penambahan, menambahkan data raster sebagai layar dasar dari vektor yang dibuka. Dengan ketentuan, data shapefile tidak boleh sama dan bisa diatur per kota. Sebelum membuka shapefile, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuka raster file terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kita buka aplikasi QGIS. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita ke Open Data Source Manager. Lalu kita pilih raster. Kemudian ke raster dataset kita browse. Di sini saya sudah mendownload file raster, yaitu tipenya TIFF file. Kita open. Kemudian kita add. Kita close. Nah, ini adalah tampilan data rasternya. Yang pertama bisa kita lakukan adalah pertama kita perbesar dulu. Nah, kita coba untuk mengatur jarak dari ujung sebelah sini sampai dengan ujung sini ya, dengan cara ini ke measure line. Kemudian kita atur ini bebas mau satuannya apa. Di sini kita gunakan kilometer saja. Nah, kita atur titiknya. Dari sini ke sini. Ini adalah titik panjangnya 11,076 km. Kemudian misal ke sini lagi, ini berapa? Nah, ini 7,348. Kemudian untuk total jaraknya kita bisa mengatur di sini. Bisa lihat di sini. Kemudian coba kita close. Sekarang kita akan mencoba melihat titik koordinatnya, yaitu dengan cara ini kita pilih yang ini, identify feature. Kemudian kita tentukan titik mana yang ingin kita lihat koordinatnya. Misal di sini. Nah, lalu kita ke derived. Nah, kita akan melihat koordinatnya, yaitu koordinat X dan Y-nya ini seperti itu. Setelah itu kita akan mencoba untuk membuka shapefile. Coba kita ke new project. Kemudian kita ke Open Data Source Manager. Kemudian kita ke vektor. Lalu vektor dataset. Kita browse. Nah, di sini saya sudah mendownload shapefile data peta dari peta Jawa Tengah dan DIY. Kemudian kita ekstrak. Oke. Nah, kita ambil shapefile-nya. Kita add. Kemudian kita close. Nah, ini adalah tampilan peta Jawa Tengah dan DIY. Nah, kita kan nggak tahu ini letak-letak Kabupaten Grobogan di mana, Kabupaten Kebumen di mana, kayak gitu kan. Nah, untuk mengklasifikasikannya, kita lakukan klik kanan, kemudian properties, lalu ke symbology, kita ke categorize. Lalu untuk value-nya kita isi dengan kabupaten. Lalu kita classify. Nah, kita ambil yang paling bawah sendiri. Kita hapus, kita delete. Kemudian kita OK. Maka kita akan mendapatkan data
data klasifikasi berdasarkan warna seperti ini. Nah, untuk mengetahui pengklasifikasiannya ini daerah mana aja, coba kita rentangkan di sebelah sini. Nah, seperti ini. Jadi warna hijau yang seperti ini Banjarnegara, pink Bantul, merah Banyumas, seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat satu shapefile sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya akan mencoba untuk membuat data peta di Kabupaten Grobogan. Jadi ini pertama kita cari dulu, kita pilih Grobogan. Nah, Grobogan ada di sini ya. Nah, kemudian caranya kita ini select features, kita pilih semuanya. Nah, warnanya akan menjadi kuning. Setelah itu kita delete dengan cara kita toggle editingnya diaktifkan dulu. Nah, kita tunggu sampai warnanya berubah seperti ini. Kemudian kita delete selected. Setelah itu toggle-nya kita matikan, kita save. Lalu Kabupaten Grobogannya kita tampilkan lagi. Kita checklist lagi. Nah, maka yang akan tampil hanya peta di Grobogan saja, seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengklasifikasikannya berdasarkan kecamatan. Caranya, pertama-tama kita ke properties. Kita hapus dulu klasifikasi kabupatennya yang sebelumnya kita buat. Kita delete. Kemudian kita ke value-nya diganti ke kecamatan. Lalu classify-nya kita aktifkan. Paling bawah kita hapus. Kemudian OK. Setelah itu kita akan menampilkan label tiap daerahnya, daerah kecamatannya. Dengan cara ini, klik layer labeling option. Kemudian kita pilih single label. Nah, ini masih sama semua karena value-nya masih provinsi. Kita ganti menjadi kecamatan. Untuk ukurannya bisa kita perkecil sedikit, misalnya 8. Kita exit. Kemudian sudah tampil daerah-daerahnya. Seperti ini labelnya. Kemudian kita akan mengubahnya menjadi shapefile dengan cara klik kanan, kemudian export, save feature as. Mohon maaf, untuk membuat menjadi shapefile kita tidak lewat save feature as, akan tapi melewat. Jadi kemudian kita akan membuat shapefile dengan cara dari ini kita klik, kemudian kita ke new shapefile layer, kemudian kita tuliskan file name-nya, misalnya Grobogan. Letaknya kita tentukan. Di sini saya membuat folder baru supaya lebih mudah dan rapi. Nah, misalnya folder Grobogan, kita masukkan di dalamnya. Kemudian untuk geometry tab-nya ini bebas, bisa memilih apa saja sesuai vektor yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan poin. Lalu kita OK. Nah, maka data shapefile-nya sudah terbentuk. Kemudian kita coba untuk mengedit atributnya, yaitu dengan cara pertama kita cek dulu atributnya ada apa aja. Nah, ini belum ada apa-apa ya, hanya ID, akan tetapi belum ada recordnya sama sekali. Coba kita tambahkan dengan cara pertama kita klik toggle editing, lalu add point features. Misalnya di sini saya menandai Purwodadi dengan ID 1. Oke. Kemudian nomor 2 GR. Kita oke. Kemudian toggle editingnya kita matikan. Kita save. Lalu kita akan menampilkan label yang telah kita buat dengan cara layer labeling dan single label, lalu ID-nya. Nah, ini ID-nya sudah muncul ya. Lalu kita exit.
Sekarang kita coba lihat tabelnya dengan cara ini. Di shape file-nya kita klik kanan, kemudian open atribut tabel. Nah, sudah muncul ID 1 dan 2. Akan tetapi belum ada field lainnya yang mengklasifikasikan nilai ID ini sebagai apa. Misal ID 1 ini sebagai kecamatan kah, atau sebagai kode kecamatan, kode kelurahan, atau kode provinsi, kan kita belum tahu. Nah, caranya ini kita toggle editingnya kita aktifkan dulu, kemudian kita ke new file, kita masukkan misalnya apa, misalnya kecamatan aja deh, kecamatan, komentarnya bebas. Kemudian kita oke. Nah, nilainya kosong. Sekarang kita isi nomor 1 tadi di Purwodendi ya. Kemudian kedua tadi di Geyer. Kemudian kita enter, kita simpan, dan sudah tersimpan. Sekarang kita akan mencoba mengkonversi shape file-nya menjadi GeoJSON. Nah, cara klik kanan, kita export, save feature as, lalu kita ubah menjadi GeoJSON. Filenya rombongan, file name-nya. Untuk lokasinya kita tentukan di folder yang sama dengan yang kita buat tadi. Kita save, kemudian kita oke. Nah, sekarang kita akan mencoba membuka GeoJSON-nya. Ini coba ya, di sini kita klik. Nah, maka akan muncul file GeoJSON-nya dengan isinya, yaitu ada ID 1 dan 2, Kecamatan Purwodadi dan Geyer. Nah, sekarang kita coba melakukan edit dengan cara kita tambahkan titiknya, yaitu dengan tombol editing, kemudian add point features. Misalnya di gabus ya, kita klik, ID-nya 3, kemudian kecamatannya gabus, kita tuliskan, kemudian kita oke. Kemudian toggle editingnya kita matikan, kita save, maka akan otomatis bertambah di file .geojson-nya seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan label pada poin yang baru saja kita tambahkan. Label, kemudian single label, value-nya ID. Ini GeoJSON-nya kita tutup saja ya. Kemudian ini kita silang. Jika sudah, kita akan membuat KML file dari GeoJSON yang kita buat tadi. Itu dengan cara klik kanan, export, save feature as, kemudian formatnya kita ubah menjadi Keyhole Markup Language. File name-nya yaitu Grobogan. Letaknya kita jadikan satu dengan folder yang tadi ya. Kita save, kemudian kita oke. Nah, kita sudah punya KML file. Kemudian kita akan mencoba membuka KML file-nya di Google Earth. Sebelumnya pastikan internetnya sudah terkoneksi dulu ya.
Kita tunggu sebentar ya. Setelah itu kita bisa ke project, kemudian kita ke project baru, import file KML dari komputer. Ini tampilan saya seperti ini karena sebelumnya saya sudah membuat project KML di sini. Ini kita pilih .kml, kemudian open. Kemudian kita coba perkecil. Nah, maka kita sudah melihat pin-pin sesuai dengan poin yang kita tentukan tadi ya. Di Purwodadi, Geyer, dan di Gabus. Sekarang kita coba keluarkan dan kita masuk lagi. Setelah sudah file KML, kita mencoba untuk mengubah vektor menjadi raster, yaitu dengan cara kita klik shapefile-nya, kemudian ke raster, lalu kita ke conversion, lalu rasterize, yaitu vector to raster, kita klik. Setelah itu kita masukkan fieldnya, yaitu ID, lalu fix value-nya kita isikan 1, outputnya pixel, untuk width-nya kita gunakan 1000 saja, height-nya juga sama 1000. Lalu untuk output extend-nya kita pilih ini, calculate from layer, kemudian pilih yang gerobokan ini, kemudian run. Maka data rasterize-nya sudah finish. Kemudian di sini juga sudah muncul data rasternya. Kemudian kita close. Ini teman-teman, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.